Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' ساداتنا العلوين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab fikih ibadah di dalam mazhab Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu kitab yang sangat barokah, kitab Safinatun Najah, yang pada malam hari ini kita memasuki fasal baru. Judulnya adalah fasal tentang fardu-fardunya mandi besar. Ngapunten, halamannya pinten nggih terjemahan? Halaman 14. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ungkapan kitab Safinatun Najah, faslun, satu fasal, furudul ghusli, fardu-fardunya mandi besar, ithnani, jumlahnya ada 2. Berbeda dengan wudhu yang fardu-fardunya jumlahnya ada 6, yang diakhiri dengan tertib atau berurutan. Untuk yang namanya mandi besar, itu fardunya cuma 2. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Tentunya kita sudah maklumi dan sudah kita bahas. Niat itu tempatnya ada di dalam hati.
sedangkan melafatkannya dihukumi sunnah. Sedangkan awal untuk pelaksanaan niat ini ketika air mulai membasuh satu bagian dari badan kita. Dimanapun saja kita mau menyiram pertama kali, mau di atas, mau di tangan dulu, mau di badan, atau mau di kaki, kemudian dan itu merupakan awal mula kita mandi besar, di situ kita pasang niat. Sedangkan niatnya minimal kalau orang junub, nawaitul husla, saya niat mandi besar li raf'il janabah, untuk menghilangkan junub pun cukup adik. Kita biasanya yang panjang Ustaz, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, ya. Kita yang panjang bagaimana? Mboten napa-napa, ya, mboten masalah. Tetapi karena begini hadirin, niat begini ini tidak ada tuntunan langsung saking Gusti Kanjeng Nabi, mboten wonten. Tetapi salafus saleh, ulama-ulama salaf kita yang mengarahkan kita untuk melakukan tata cara seperti ini. Melafat-lafatkan itu kita dituntun oleh ulama-ulama kita sampai kepada guru kita dan sampai kepada kita. Terus jenengan contohnya niatnya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, sampun, itu sudah mencukupi. Nawaitul husla, saya berniat mandi besar, li raf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang panjenengan baca itu, ya sudah itu. Tetapi kalau ada orang yang baca tidak seperti itu, kalau benar, ya harus kita benarkan, karena memang nggak ada hadisnya. Pokoknya redaksinya benar, mboten napa-napa. Contoh niki di dalam syarahnya niki Nailur Raja niki, ya, nawaitul husla li raf'il janabah pun ngoten lillahi ta'ala, mboten napa-napa, mboten, tergantung kita nih. Nawaitul husla li raf'il janabah, sampun, saya niat mandi menghilangkan junub, ditambahi lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, mboten napa-napa. Sing gak tempat mari lillahi ta'ala Allahu Akbar, lah iku sing rada abot. Ya. Atau bagi perempuan yang selesai haidnya sudah tuntas, tas, ya, selesai, maka tinggal mandi besarnya. Maka perempuan itu ketika mandi besar niatnya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, dalam hatinya niat begitu dan mulai mandi, sah. Atau niat seperti ini, nawaitul husla li raf'i hadatsil haidhi, nawaitul husla, saya niat mandi besar, li raf'i hadatsil haidhi, untuk menghilangkan hadasnya haid. Atau nawaitul husla li raf'i hadatsin nifasi, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadasnya nifas, lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, sampun cukup. Atau kalau wiladah melahirkan, nawaitul husla li raf'i hadatsil wiladah lillahi ta'ala, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadasnya bersalin karena Allah Ta'ala. Ya, pakai bahasa Indonesia begitu, dalam hati juga sah, mboten napa-napa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau hanya nawaitul husla, saya niat mandi, itu mboten sah, sebab mandi apa?
Sebab mandi niku kata. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib, dan mandi itu ada mandi yang kebiasaan kita. Dari kondisi yang gerah panas kita mandi, yaitu. Tapi lek wudu hadirin nggak ada kecuali ya syariat wudu. Maka lek nawaitul wudu niku sik sah. Tapi kalau mandi, orang bisa jadi mandi macam-macam. Tanpa diniati mandi ya bisa. Ya, oleh karena itu kalau cuma mandi gitu toh, boten saged. Harus ya niatannya ada nawaitul husla untuk apa? Ya, ini. Kemudian di dalam rangka seseorang yang mandi itu, ada kalanya orang itu mandi untuk menghilangkan hadas besarnya yang sifatnya lumrah. Ya, dia junub, dia selesai haid, dia selesai melahirkan, dia selesai nifas mungkin. Tetapi pada peristiwa yang lain, ada orang itu yang terkena penyakit. Kalau kemudian umumnya penyakit itu yang umum, ya sekalipun ini jarang, salisul baul. Orang yang terkena penyakit salisul baul itu kita terjemahkan beser. Jadi ya niki pun napa niku alatnya niki netes terus. Loh itu kan kalau netes berarti kan pun batal. Karena khuruju syai'in, keluar sesuatu dari salah satu dari dua alatnya. Masih manten wudhu ngoten kan nggih batal. Tetapi lek ngenteni ngeten mesti batal terus tadi. Lah, ini termasuk penanganannya khusus. Maka orang-orang yang demikian ini dikatakan dalam fikih itu daimul hadas. Orang yang langgeng hadasnya. Ngatasi hadas nggak bisa karena dia terus, karena itu penyakit. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Nah, bisa jadi lah orang begini ini nanti ketika apa ya, kalau dia mau sholat isya sepertinya, dia mau sholat isya wudhunya sekarang waktu maghrib kados ngeten, tidak sah. Karena apa? Bukan darurat itu. Padahal ini wudhunya, wudhu harus darurat. Dan ketika memang belum datang isya ya enggak darurat, enggak wajib isya bagi kita ketika memang belum waktunya. Nah, begitu dengar azan isya, Anda diwajibkan isyaan. Loh kok Anda hamilun najas bawa najis, bersihkan dulu. Setelah bersihkan, pakai mungkin sekarang lebih modern pampers dan sebagainya. Zaman biyen gombal ya niki. Nah, ditutup ya. Begitu langsung wudhu hadirin. Wudhu langsung beber sajadah sholat. Bisa jadi tengah sholat ada yang netes, ada yang di tempat yang dianut, tapi ma'fu hadirin. Nah, maksudnya begitu. Ma'fu, kenapa? Nggak bisa menghindar. Karena dia daimul hadas, hadasnya langgeng. Ya, mungkin dia sudah situasi kondisi umur. Ya, bahasane napa niku keran niku pun lodok lah hadirin. Ya dol lah gitu. Ngeten kan suku cadang mboten wonten hadirin. Ya wis gelem gak gelem alladzi fi yasiku. Ya didandani nggih mboten saged. Ya ngisi ana apa malih. Sing penting fikih bagaimana cara mengatasinya. Apa orang begini enggak sah salat yo sah. Ya, hanya bahasanya karena sah bagi dia, tapi bisa jadi tidak, kalau dilihat dari yang lain tidak sah, sah bagi dia, tapi idealnya jangan menjadi imam supaya tidak bermasalah. Ya, dan kalau memang mengkhawatirkan nanti tengah-tengah kemudian sholat anunya kemudian ya singgai nututku jatuh dan sebagainya mutanajis, ya wong bingung opo nek plok emang ya daripada bingung, ya jangan ke masjid, nanti ngotori musola dan masjid, hukumnya haram hadirin. Lalu Jumatan,
Jumatan golek satu tempat sing kira mari salat ndang muli. Karena apa? Untuk ngerekso masjid atau musola tetap untuk suci. Harus itu. Nah, ini ya, itu namanya daimul hadas, itu harus mancing waktunya, harus masuk sholat. Kemudian setiap sholat harus bersihkan wudhu. Lek niku wudhu ade. Sedangkan yang kita bahas ini mboten ngoten, mandi besar. Apa? Orang itu punya penyakit, kalau biasa kan salisul baul, beser. Niki agak keras, salisul mani. Ada tulang rusuknya yang pecah ini. Jadi mangapunten ini. Mani itu setiap menit netes. Itu kan wajib atus gede. Setiap sholat dia wajib mandi besar. Waduh berat. Ya Allah, memang berat. Allah yahfadna wal muslimin. Jangan sampai kita kena penyakit yang laiso awake dhewe iki umure dawa sing gak ono penyakite wis mor mati ngono ya. Sesuk macam-macam wis. Nggih pokoke ibu-ibu barang niku kula dongaken umure 120 kabeh lah. Oke. Lah 120 kolam-kolam gak ada koncone ya bosan insyaallah. Ya. Nah, jadi kembali kepada bahasan kita niki ya. Ini salisul mani itu maninya netes terus. Berarti setiap waktu sholat, mancing sholat, datang azan itu dia segera untuk mandi besar. Lek maninya mboten najis wong mani hadirin. Tapi begitu keluarnya itu wajib mandi besar. Maka setiap sholat bagi dia wajib mandi besar. Nah, kemudian kembali kepada bahasan kita, fardunya atau wajibnya mandi besar itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan seluruh badan bil ma'i dengan air. Biasanya di dalam keterangan kitab yang lain malah ditambah sya'ron wa basyaron. Seluruh badan kita, apakah itu yang berbentuk kulit atau berbentuk rambut, apapun dimanapun saja, dari ujung atas sampai ujung bawah, kulit dan rambut itu semuanya harus terkena air. Itu bahasa fikihnya ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan kita seluruhnya, baik yang sya'ran wa basyaran, yang rambut, yang kulit luar itu semuanya harus diratakan terkena air. Lempitan-lempitan tubuh kita harus semuanya terkena air. Itu sebuah keharusan. Maka kemudian masih dalam ungkapan syarahnya Nailul Raja ini, sehingga untuk kemudian yang namanya apa? Ya, yang namanya mandi itu ada beberapa sunnah. Malah di sini walil ghusli sunanun katsirah. Untuk mandi besar itu sunnahnya banyak sekali. Antara lain al-qiyamu. Jadi ketika mandi besar niku disunahkan berdiri hadirin. Boten dodok napa lungguh boten, tetapi berdiri. Satu. Yang kedua sunnahnya lagi, kalau memang bisa sunnahnya lagi wastiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Niku sunnahnya atus gede. Kemudian lagi wal wudu'u, ya, sebelum kita mandi malah disunahkan wudu. Loh, nanti ketika wudu selesai, nanti ketika mandi kan nggih nyekelanu batal meneh. Lho iku soal batal meneh niku urusan lain tadi. Tetapi sunnah wudhu itu dalam rangka apa? Untuk meringankan hadas kita. Tetap hadasnya besar, tapi dia diwudhui itu agak ringan. Makanya disunahkan wudhu. Tapi ini sunnah itu. Kemudian watasmiyatu, mengucapkan bismillah. Kalau tempatnya jeding, khawatir nanti najis, ya bismillahnya dalam hati. Kemudian wa ta'ahudul ma'atifi, ini yang terpenting juga. Lekuk-lekuan tubuh kita ini semuanya diusahakan
ya, dari mulai hidung kita, telinga kita, ya, semuanya harus terkena air. Lipatan-lipatan ini sampai semuanya dikenakan air. Maka disunahkan adalku juga menggosok-gosok. Karena apa? Sunnah ini supaya air itu bisa sampai kemudian, ya, kelipatan-lipatan itu. Kemudian lagi watathlithu, meniga-kalikan basuhan. Ketika mandi itu, ya, disunahkan sampai 3 kali basuhan itu supaya untuk memantapkan. Kemudian watartibu af'alihi, ya, kalau memang kemudian bisa tapi sunnah diurutkan apa itu pekerjaan-pekerjaan mandi besarnya. Diawali dengan membasuh kedua telapak tangan. Mohon maaf hadirin, membasuh alatnya, seputar alatnya itu dan seputarnya dibersihkan. Kemudian dia berkumur juga, istinsyak juga, istinthar. Ya, lebih-lebih hari ini hadirin, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung sampai agak ke dalam. Itu anjuran. Pertama memang sunnah dari dulu. Tetapi kan jarang di antara kita melakukan. Malah sunnahnya itu masukkan air itu agak ke dalam sampai janur hidung itu supaya kotoran-kotorannya keluar. Dan itu kalau ada virus apapun, ya mau kopat, mau covid, ngoten itu, ya ini bisa keluar semuanya kena itu. Ya. Jadi sunnahnya itu setelah dimasukkan istinsyak lama, kemudian dikeluarkan lagi istinfar namanya. Nah itu sunnah hadirin, begitu itu. Ini sunnah yang mulai ditinggalkan. Ya, padahal itu bagus itu. Dan dokter mengatakan itu bisa membersihkan hidung. Dan ternyata kan kita tahu salah satu penularan COVID itu kan dari hidung, di samping mulut, dari kan lewat hidung. Maka rapid test PCR gitu kak hidung. Jadi urung sama tekwene no dileboni codik ada wow ya baik, kemudian dimasukkan ngoten niku ya 15 menit ditunggu langsung negatif. Ya. Jadi lek negatif ini ki dinteni wong adene. Ya. Lek positif diwedeni wong. Tapi lek manten anyar malah digoleki positif. Ya apa mbak ya, alhamdulillah positif mas, alhamdulillah, berarti insya Allah gak suwe duwe anak iya mas, lo ya lagi positif dinteni ya manten anyar, tetapi lek sing ngeten iki malah dinteni negatif lagi. Nah kemudian lagi ya, kemudian dia berwudu secara sempurna, kemudian dia berniat menghilangkan ya hadas kecil dari wudhunya tadi itu. Kalau sudah seluruh ya lipatan-lipatan mulai dari atas semuanya disirami semuanya diri. Ya, semuanya mulai dari ujung atas sampai bawah, pecahan-pecahannya ini mungkin ada lipatan-lipatan ya sampai kaki. Bagian depan dan bagian belakang semuanya lipatannya diusahakan tersiram semua. Nah, itu sunnah-sunnah di dalam proses kita kula panjenengan melaksanakan wudu. Apa itu mandi besar. Kemudian hadirin, hadirat sekalian, yang juga tak kalah pentingnya dalam kitab ini akan gini hadirin. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lil junubi, bagi orang yang junub, an-naumu tidur, wal jima'u, mohon maaf, hubungan suami istri yang berikutnya, wal aklu makan, wasyurbu dan minum, qoblal wudu'i sebelum wudu, wa ghaslil farji dan membasuh alatnya itu. Mohon maaf hadirin, tapi kita perlu jelaskan. Dan ini diingatkan oleh Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah Haddad wonten kitab Risalatul Muawana. Bagi orang yang posisi junub, ya dia
apakah dia khurujul mani, keluar mani, yang pasti dia ke posisinya junub. Ketika pada posisi junub ini langsung tidur, itu hukumnya makruh. Sebab dengan tidurnya dia, malaikatul hafadhah gak mendekat tadi. Jadi malaikat itu yang biasanya ketika tidur dia wudhu dulu, baca-baca dulu, kemudian kulhu dan sebagainya, bismillah 21 kali, kemudian diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Niku malaikatul hafadhah mendekat, bahkan kemudian menutupi dia. Lek bahasa awake dhewe saniki ada aura positif. Jadi menutup itu. Sehingga pada kondisi ini kondisi rentan hadirin. Orang bisa terkena macam-macam, kena niki, kiriman niki, kondisi tidur karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika kemudian kondisi yang semacam ini, sebelum tidur dia jaga dulu dengan wiritan-wiritan, malaikat yang mendekat. Sehingga ketika tidur itu dijaga malaikat. Sehingga ada katakanlah dikirim apa, mental hadirin, balik sing tengirim. Ya. Jadi mboten saged kan apa? Ini tertutupi dengan wiritan iku wae. Tetapi kalau kemudian dia junub, wiritane enggak mempan hadirin. Karena apa? Dengan junubnya itu malaikatul hafadhah menjauh. Sing nyedak setan nyedak hadirin. Lek setan nyedak enggak usah dikirim, wong setan wis kiriman. Ya setan itu yang menggoda dia. Maka diusahakan jangan tidur pada situasi kondisi junub. Atau kemudian pada posisi junub itu kemudian dia langsung melakukan, mohon maaf hadirin, melakukan hubungan suami istri yang kedua. Sudah yang pertama, langsung yang kedua, kurang bagus. Sekalipun kuat, ojo meneh ping 2, ping 4 kok iya, tapi kurang apik. Ya. Tapi bagaimana? Wudhu dulu, mohon maaf, dicuci dulu ya alatnya itu, baru kemudian wudhu, monggo malih mboten napa-napa. Ya. Lek manten anyar kan biasa begini ya, ini sebab mboten napa-napa. Wis tuwek-tuwek ini kadang-kadang lek gak dielingno lali. Kadang-kadang oh iya ya. Kadang-kadang lek gak dielingno lali. Jok lali Pak. Nah, kemudian selanjutnya ini ya adalah wal aklu. Orang posisi junub kemudian makan, wasyurbu kemudian dia minum, padahal belum wudhu dan mencuci anunya itu hukumnya makruh. Dan ingat, dikatakan dalam Kasyifatus saja, orang yang semacam ini yang melakukan hal yang seperti ini ya, melakukan hal yang seperti ini ya, dikhawatirkan makan minumnya kondisi junub sebelum wudhu dan mencuci anunya itu yusabbibul faqra, menyebabkan kefakiran dia. Ngoten niku menyebabkan orang itu gampang jadi rezekiku rada angel hadirin. Karena apa? Nggih ngoten niku sebabnya. Bisa jadi itu. Ya. Makanya kok kerja iki gak iso, kok merusut iki. Ya bisa jadi mungkin ini. Dari sekian banyak kalau mau bisa jadi ini. Oh iya saya membiasakan. Nah itu jangan. Nah itu menyebabkan kefakiran itu. Ya. Malahan disebutkan panjang itu, ada puluhan itu di dalam kitab, kapan-kapan kita bacakan, yang menurut ulama ini bukan hadis, tetapi tajribah, pengalaman ulama kok mengalami yang semacam ini, ya, ulama mengalami hal yang semacam ini, maka ditulis dalam kitab-kitab mereka itu, kemudian bagian daripada yusabbibul faqra, bagian daripada yang menyebabkan kefakiran seseorang. Itu ada puluhan hadirin, kapan-kapan kita bacakan. Ya, ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita, jangan sampai kita melakukannya. Kemudian hadirin, ya,
Di dalam pelaksanaan mandi itu ternyata di samping mandi wajib yang sudah kita sebutkan, dalam kitab Nail Rojak Sarah Safina ini juga dianjurkan untuk melakukan mandi-mandi sunnah yang jumlahnya banyak. Antara lain di sini dikatakan mandi-mandi yang dihukumi sunnah itu mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Itu mandinya sunnah. Nah, sedangkan waktunya dengan datangnya fajar shodiq atau waktu subuh. Sebab begini hadirin, dengan datangnya fajar shodiq waktu subuh itu, di situ kesunahan mulai mandi Jumat. Sebab ada salafus saleh, zaman salafus saleh itu sudah kebiasaan mereka berangkat jamaah subuh sak sholat Jumat pisan. Mereka nggak pulang. Jadi mulai berangkat subuhan itu, ya di sana sudah iktikaf melakukan apapun di masjid, pulang-pulang sudah pulang Jumatan. Sebab wonten hadis dan kitab Bidayatul Hidayah niku, ya. Yang namanya waktu Jumat itu dibagi menjadi 5. Lek berangkat meruput isu-isu ya di pagi niku hadirin, isu niku berangkat Jumatan ya sekalipun ini juara. Mungkin kalau kita ada itu ya enggak terjadi di kita ini ya. Jadi berangkat isu-isu niku seperti ya dia ini apa itu kurban seekor unta. Jadi berangkat isuk niku koyok-koyok dia ya. Ya akhirnya salafus saleh niku zaman singen orang itu ya berangkat jamaah subuh ya sak Jumatan wis mboten wangsul. Nah, kemudian lagi kalau agak siang sedikit ya seperti kurban seekor sapi. Rada awan titik kurban seekor kambing. Terus kawanan niki kurban kalau sudah siang jam-jam 11 ngoten niku ya kurban seekor dajajah, seekor apa itu ayam. Dan kalau azan kait berangkat niki sebutir telur hadirin. Ya. Lah kula berangkat pas khutbah ndok ceplokan sampean. Sekarang niki. Begitu kemudian azan yang pertama dilempit hadirin kali malaikatnya, buku induknya yang catat. Karena malaikat ini berdiri di masjid-masjid yang digunakan Jumatan, ditulisi satu persatu. Ya. Jadi yang masuk niku Mas Syafi'i tulis. Ya, kemudian Pak Mudin ya tulis. Ya, Kaji Mail tulis. Wabe niki hadirin ditulis sundanten. Ya. Begitu kemudian mulai adat tutup ya. Malaikatnya melak ngrungokno khutbah. Sing datang kemudian ya sudah silakan datang tapi enggak masuk buku induk ini, enggak dilaporkan. Sah Jumat, sah Jumatannya, ganjaran ya muga-muga oleh ngono ae. Ya. Karena yang namanya Jumat itu gimana gitu ya. Kalau kemudian kasyaf kita dibuka itu ya Jumat itu Lailatul Zahra wa Yaumul Azhar, malam yang penuh dengan cahaya, siang yang penuh dengan bunga. Artinya orang kalau kemudian bisa lihat malaikat itu begitu banyak seliweran ini. Sehingga kalau orang itu sudah nuansanya wis nuansa akhirat tok seharusnya. Awake dhewe kan sik donya dhewe. Krungu qiraah baru iling. Oh iya Jumat ya. Wong kadang-kadang lali Jumat. Ya. Nah, jadi ini merupakan malam Jumat, kemudian hari Jumat itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Yang diharapkan oleh orang Yahudi, Jumat itu mau dikenekno orang Yahudi, mau diambil. Tapi gak diberikan oleh Allah. Mereka diberikan hari Sabat, hari Sabtu. Jumat diberikan kepada kita.
3 perkara yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi yang membuat hasutnya, kedengkian Yahudi enggak ada habis-habisnya sampai ila yaumil qiyamah. 1, kok enak orang mengucap ya berdoa yang panjang sedangkan yang mendengar cuma mengucapkan amin. Antara sing donga ambek sing ngucap amin ganjarane padha hadirin. Loh kok enak. Mereka enggak dapat ini. Yang kedua, kok enak sapaannya umat Islam. Begitu sekali menyapa, sak dungone, sak nyebut ismun min asma'il husna. Assalam. Assalamualaikum. Mereka enggak punya. Ya, mereka enggak punya. Mereka itu berharap ini, tapi ketika ilmu Gusti Allah. Makanya kita ini yang biasa gampanglah mengucap salam, karena itu milik kita. Ya, jadi ketemu konco, podo cipta mulya ya, atau orang ila man arafta wa man lam ya'rif, dikenal atau tidak kenal, assalamualaikum. Sekalipun setelah itu salam satu jiwa, itu gak apa-apa, tapi salam disik. Ya, pun paham, ya, itu. Ya, oleh karena itu, kalau jenengan kemudian mengucapkan assalamualaikum dan salam satu jiwa, ya mboten napa-napa. Iki jenenge yang namanya singo sing waras. Ya niki. Ya. Karena sing digolek ganjarane ya. Nah. Jadi kembali yang demikian ini, yang ketiga ucapan amin, ucapan salam, sholat Jumat. Orang Yahudi kok iso? Begitu dengar azan yang pertama atau azan yang kedua, sekalipun tidak semua, orang bergerumbul kemudian langsung sholat Jumat, dipusatkan di satu. Padahal mereka bergumul dengan duniawi, krungu azan langsung berangkat, sekalipun tidak semua. Kok bisa masjid itu bisa full? Masjid itu banyak orang. Ya, padahal waktu-waktu biasa nggak sebanyak itu. Ya, mereka berharap itu Jumat itu, tapi nggak diberikan. Lawe dewi sing kayak Jumat bolak-balik lali akan fadilah keutamaannya. Makanya Imam Suyuti mengarang satu kitab khusus namanya Al-Lum'ah fi Khasa'is Yaumil Jum'ah. 101 kekhususan Jumat. Lek jenengan baca kitab itu, keren ya Allah, hebat umat Kanjeng Nabi. 101 kemuliaan hanya ada di malam Jumat dan hari Jumat, hanya diberikan untuk umat Kanjeng Nabi, yang lain tidak. Kita perinci satu persatu, ya Allah, luar biasa. Ya, begitu. Kemudian lagi, ya, walil iti, ada lagi kemudian, ya, di sini disebutkan adalah kesunahan mandi untuk hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, sedangkan waktunya setelah nisful lail, setelah tengah malam, paruh malam yang kedua disunahkan. Sedangkan yang ketiga, ya, ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, sholat gerhana, ya, bagi orang yang baru masuk Islam disunahkan juga ini untuk mandi. Nah, itu. Kemudian disunahkan mandi bagi orang yang majnun, orang yang gila, kemudian sadar hadirin. Ya, waras hadirin. Ya, jadi begitu dia waras disunahkan untuk mandi besar. Itu beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan kesunahan mandi. Mestinya masih banyak lagi, tetapi cukup mandi hendak melaksanakan masuk kota Mekah, mandi hendak melaksanakan masuk kota Madinah. Banyak hadirin ten kitab Matnul Ghaya wa Takrib niku dihitung wonten 16. Tapi intinya seperti itulah. Ini berkaitan dengan sunnah-sunnah yang biasa kita mandi-mandi sunnah yang biasa kita lakukan.
Sampai di sini dulu, mestinya nanti banyak pertanyaan kita hentikan ya, kita lanjutkan pada fasal berikutnya pada insya Allah pada pembahasan yang datang. Monggo kita buka pertanyaan. Sing badhe tanglet monggo sampai azan. Monggo jenengan riyen. Assalamualaikum. Oh nggih, jenengan diulang. Oh iya. Jadi agar air itu bisa digunakan untuk mandi besar, yang pasti airnya harus at-tahur atau tohir mutahhir, suci mensucikan, kita sebut dengan air mutlak. Sedangkan kemudian ukurannya berapa? Kalau ukurannya ya di dalam fikih itu dibagi dua, ada al-ma'ul qalil, ada al-ma'ul katsir, ada air yang sedikit, air banyak. Air yang sedikit pastinya kurang dari 2 kolah. Air yang banyak 2 kolah atau lebih. Lah hitungannya kalau memang bahasa kita supaya nyipratnya air yang kita mandi itu kemudian tidak sampai membuat air itu mustakmal, idealnya 2 kolah atau lebih. Kalau jedingan 60 cm panjang, lebarnya juga 60, tingginya 60. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan itu. Ya. Atau kalau toh mungkin ya panjangnya 100 Ustaz, tapi lebarnya mungkin 40. Mboten napa-napa, tapi yang penting sama dengannya, volumenya nanti munculnya itu, sama itu. Kalau toh kemudian situasi kondisi tempat kita gak ada Ustaz 2 kolah ini, mungkin 1 kolah. Kalau memang tidak ada, tetap boleh mandi pakai itu, tapi usahakan tidak nyiprat. Diusahakan tidak nyiprat. Ya. Kalau sudah diusahakan tidak nyiprat, ya berarti air itu tetap suci mensucikan dan bisa kita gunakan untuk mandi besar, untuk wudhu, saged. Intinya itu tadi. Lek 2 kolah atau lebih nyiprat mboten napa-napa, tidak ada istiqmal, mustakmalnya enggak ada. Kurang lebih ngoten. Ya. Iya, monggo Mas. Ya, maksudnya puasa sunnah. Iya kan, puasa sunnah. Kalau puasa wajib kalau disuguhi ya nggak boleh dibatalkan. Sing salah sing nyuguhi Ramadan kok nyuguhi. Ini mestinya pertanyaannya puasa sunnah itu. Nah, kalau puasa sunnah ditafsil Mas, diperinci jawabannya. Kalau kemudian menurut kita yang pasti dan kitab niku amirun binafsihi. Kalau puasa sunnah kita yang punya kendali. Artinya kira-kira kalau saya kemudian melanjutkan poso, kalau dia tetap melanjutkan puasa, ketika dia kemudian diizinkan dan minta izin kepada pemilik rumah, ya, dan dia kelihatannya nggak ada masalah, ya sudah lanjut mawon. Ngapunten, kula kok kebetulan bulan Muharram niki poso sunnah. Kula mboten, oh nggih mboten napa-napa, ngapunten. Malahan kalau kemudian kita bilang begitu, orangnya langsung respect hadirin, bagus. Kados ngapunten sing bahasa poso sunnah kan Ustaz Ahwan Nuri ya niku kan iki panganane saka jangan lho Ustaz Ahwan Nuri niku. Sampai karena beliau kebiasaan puasa sunnah dari satu kegiatan NU kuape dahar ngoten. Loh, Ustaz mboten dahar. Biasa kan lek pola puasa sunnah. Oh nggih ngapunten. Sing yang lain pulang biasa, Ustaz Ahwan Nuri nggo rantang telu hadirin. Ya, napa? Ustaz rantange dibeta mawon mboten napa ngapunten kula mboten semerap jenengan. Kula kelalen semerap baru eling lek jenengan poso sunnah.
Kilo Ustaz Ahmad Nuri bisi iki lho le poso sunah. Gak koyo kon. Nggih Ustaz. Ya itu. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada orangnya. Jadi ketika orangnya ini kemudian dia kok kita ngatakan ya bukan mau menampakkan ibadah, ngapunten. Kula kok pas di poso sunah. Ya, kula mboten darah. Ya, oh nggih mboten napa-napa ya. Tetapi kalau kemudian ketika kita lihat situasi kondisi, kalau kita tidak makan atau tidak minum bisa menyakiti hatinya, maka jabrul khawatir, menyenangkan orang, ojo sampai wong gelo, boten napa-napa, jenengan makan sudah. Ya, insya Allah puasa saman sudah dapat dietnya, ya, dan Anda dapat ganjarannya. Lu ganjarannya apa? Ya wedang iku mang, ya wedang iku. Ati ganjaran sih ya apa meneh? Ya siku. ya. Jadi ya sudah Anda dapat jabrul khawatir, nyenengna wong hadirin, nyenengna wong. Ya, salafus saleh niku Gusti Kanjeng Nabi malih kehidupannya nyenengno tok nang wong. Jangan sampai orang itu kecewa. Kalau itu kemudian kalau kita ngomong waduh kecewa iki. Delok wong semangat nggawekno. Gorengno kemudian maro kue monggo sepurane ya aku sepurane poso aku. Tak ngene-ngene poso aku waduh kok wonge tersinggung. Nggih pun kita batalkan puasa sunnah kita. Ya, dan kita mau kodok di sunnah pada kesempatan yang lain boleh. Tapi tetap kita dapat ganjarannya, insya Allah dapat niatnya, dan dapat nyenengno orang gak sampai kecewa. Jadi kembalinya kepada jenengan, lihat situasi kondisi. Jenengan datang dan kula, Ustaz ngapunten poso, tepak. Alhamdulillah jajanku utuh. Lek mriki saged poso sunah terus nggih. Wonten malih sing tanggal ade. Oh nggih, depan dulu matur ngoten Jimail. Monggo Mas. Iya. Kembali kepada bahasan kita. Kalau kemudian gusih kita ini kan kondisi puasa baik sunnah maupun wajib, kondisi kemudian gusih berdarah, panjenengan boten sadar, tahu-tahu ada yang tertelan. Lah, pada posisi puasa dengan ketidaktahuan gitu nggih makfu dari boten apa-apa. Karena ketidaktahuan. Begitu ada mengingatkan, loh Mas, langsung kita kemudian ya sudah berarti tahunya itu berarti nggak boleh. Ketika tidak mampu kita menjaganya, ya itu maafu mboten napa-napa. Ada yang tertelan karena ketidaktahuan kita. Nggih sampun hadirin. Mboten masalah. Tapi begitu kita sudah tahu, diingatkan atau kita lihat di cermin, waduh dikemoni dan sebagainya, ya sudah. Begitu itu berarti Anda tahu dan diusahakan untuk menghilangkannya. Yang tadi Ustaz nggak tahu, sudah maafu. Ya, dimaafkan oleh Allah. Kaji Mail monggo Ji. Nggih. Ya. Kalau setelah mandi besar, apakah wajib mandi, wajib wudhu lagi? Ya, jelasnya iya. Ketika kemudian dalam proses mandi besar itu kan biasanya kita kencing dan sebagainya, kemudian pegang itu umumnya ya batal. Nah, jadi kalau sudah mandi besar selesai, idealnya kita wudhu. Memang ada pendapat dan Fathul Mu'inji, dan itu pendapat itu tidak semua ulama. Ya sebagian ulama, lais hadas gedene hilang ya wis hadas ini katut sih. Itu ada pendapat itu. Ya, ada pendapat itu. Tetapi pendapat yang lebih tepat lagi, hadas besar itu
hilang, tapi kadang-kadang hadas kecil juga masih ada. Makanya yo hadas gede, ya wudu itu lebih aman, ngoten tadi. Itu lebih aman. Dan mandi besar apa maupun wudu lagi, niki semua ibadah diri. Awet dhewe nglakoni iki padha ambek nglakoni ibadah, gak lepas kok ganjaran. Gak lepas dari pahala itu. Ya. Ngoten iki. Ya, sih. Ya, ketika kemudian dua kolah ketika mandi besar itu, ketika buat mandi mungkin terkurangi seperempat atau seperlimanya dan tidak tertambah lagi, ya ketika wudhu hati-hati sih. Ketika wudhu berarti aja sampai nyiprat kalau merasa kurang dua kolah. Kurang merasa dari dua kolah, kurang dari dua kolah, ya usahana wudhu aja sampai nyiprat. Ya dicidui dengan niatan tangan ini menjadi ciduk. Sehingga netes-netesnya tangan makfu yang demikian itu. Ngoten. Ngoten sih. Ada lagi yang masih tanya? Cukup nggih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقنا وإياه طول العمر في صحة وعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة